Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur punya Allah seperti Dia yang tidak pernah meninggalkan kita dari waktu ke waktu. Kali ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Saya percaya ayat ini merupakan ayat yang tidak asing bagi kita, dan bahkan ayat ini mungkin menjadi ayat hafalan bagi kita, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Ayat yang keempat dalam Mazmur pasal yang ke-22 berbunyi demikian, "Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Kata bersemayam dalam terjemahan lain memakai kata bertahta. Jadi Tuhan Allah itu, atau Dia yang Maha Kudus, itu bertahta di atas puji-pujian orang Israel, atau di atas puji-pujian umatnya. Dari ayat ini tercipta beberapa lagu, dan salah satu diantaranya lagu yang berbunyi demikian. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Pujian itu terambil dari Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 sikap, biasanya ada 3 sikap hati dari orang-orang yang membaca dan yang membaca ayat ini. Sikap yang pertama, ketika mereka membaca bahwa Dia yang Maha Kudus atau Allah yang Maha Kudus adalah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya, ketika mereka membaca, sikap hatinya hanya sekedar tahu. Sikap hatinya hanya tahu. Mereka tahu bahwa Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan itu bersemayam di atas pujian umatnya. Kemudian sikap yang kedua, dia percaya. Setelah dia tahu, saya tahu kalau Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya. Kemudian yang kedua, dia percaya. Saya percaya kalau ada umat Tuhan yang memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian mereka. Dia percaya bahwa ketika ada sekelompok anak-anak Tuhan yang menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian mereka. Tetapi ada sikap hati yang ketiga. Dia tahu bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Dia tahu bahwa Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dan yang kedua, dia juga percaya bahwa Tuhan itu bertahta, bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dan dia mau masuk dalam puji-pujian yang penuh dengan hadirat Tuhan itu. Jadi bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar percaya, tetapi dia mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dia masuk dalam puji-pujian yang penuh dengan hadirat Tuhan itu. Menjadi pertanyaan bagi kita semua ketika kita membaca ayat ini, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita hanya sekedar tahu? Ya cukup tahu, cukup percaya, atau kita masuk atau kita berada di dalamnya, di mana ketika pujian dinaikkan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam puji-pujian yang penuh dengan hadirat Tuhan tersebut. Ini tentunya pertanyaan yang patut kita jawab pribadi, lepas pribadi, atau masing-masing kita punya jawaban sendiri-sendiri. Apakah kita ini, kalau menurut saya, kalau ada anak-anak Tuhan yang hanya sekedar tahu bahwa Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya,
biasanya mereka dalam sebuah ibadah berada pada posisi hanya sebagai penonton, melihat orang-orang lain asik berselancar dalam hadirat Tuhan, sementara dia sendiri hanya sekedar tahu, ya saya tahu itu hadirat Tuhan. Saya tahu orang-orang yang sedang memuji Tuhan itu mengalami bahwa Tuhan bertahta di atas pujian mereka. Atau kita hanya sekedar percaya, saya percaya bahwa yang melawat mereka itu ketika mereka memuji Tuhan adalah Tuhan sendiri, karena Tuhan bertahta di atas pujian mereka. Atau saudara dan saya mau masuk pada sikap hati yang ketiga, yaitu bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar percaya, tetapi mau masuk dalam puji-pujian yang penuh dengan hadirat Tuhan tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita berada dalam hadirat Tuhan di saat kita menaikkan puji-pujian kepada Dia, dan ketika kita merasakan hadirat Tuhan nyata, dan hadirat Tuhan begitu kuat ketika puji-pujian kita naikkan atau ketika kita menaikkan puji-pujian kepada Dia, sesungguhnya kita sedang mengakui kekudusan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar mengakui kekudusan Tuhan, tetapi kita juga mau hidup dalam kekudusan Tuhan. Karena tadi dikatakan dalam ayat yang keempat tersebut, pada kalimat awal dikatakan, padahal engkaulah yang kudus. Padahal engkaulah yang kudus. Ada pengakuan bahwa Dia yang bertahta di atas pujian umatnya itu adalah kudus. Maka seyogianya umatnya yang memuji Tuhan tersebut juga hidup dalam kekudusan, mengakui bahwa Dia adalah kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita ketika kita menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan? Apakah kita mengakui bahwa yang sedang kita puji itu adalah Dia yang Maha Kudus? Atau apakah ketika kita sedang menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, kita sedang hidup dalam kekudusan, menghormati kekudusan? Saya berharap kita semua didapati oleh Tuhan adalah pribadi-pribadi yang ketika menaikkan puji-pujian kepada Dia yang maha kuasa, kepada Dia yang Maha Kudus, kita mau mengakui bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Dan bahkan kita mau menghidupi kekudusan, hidup dalam kekudusan. Biar kita lalui hari-hari kita ini dengan mengakui kekudusan Tuhan dan juga hidup dalam kekudusan Tuhan. Sehingga ketika kita menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, maka Tuhan bertahta, bersemayam di atas puji-pujian yang kita naikkan. Dan kita percaya ketika Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita, ketika Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita, maka sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.